Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 20 Safar 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Oktober, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau DPD IPMI Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan di Ibu Bendahara di Cicindo, yaitu Ibu Suhendi. Untuk mengefektifkan waktu, baik akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua yang keempat acara tausiah, yang kelima acara penutupan dan doa. Marilah sama-sama acara ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwatul iman, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Mu'awana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kakuan, jadi linknya sebenarnya kawai aku kirim baru mungkin JNJJ kakak kan mulai acara ji, kakak untuk lewat ya. Kami ucapkan kepada Ibu Mu'awana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, maka semakin bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DPD IPMI Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Harmonis Ahmad. Kepada Bapak Harmonis Ahmad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Wan? Ya, sudah. Lanjut, Pak. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kekuasaan dan kehendak Allah, kita pada hari ini telah bisa melaksanakan pengajian ITMI bulanan, pengajian bulanan
sebagaimana biasanya kita menggunakan Zoom meeting dan radio jam bicara. Kemudian ada beberapa orang berkumpul di lokasi. Sebetulnya kita memang rencana ke depan, walaupun suasananya nanti sudah kondusif, kita tetap mempergunakan Zoom dan radio jam bicara. Jadi untuk kita publikasikan dakwah ini bukan hanya sekedar di lingkungan kita, tetapi jauh di luar lingkungan kita, dakwah ini harus sampai. Karena tugas kita, dakwah itu adalah hukumnya wajib. Sementara apakah dakwah itu kita itu sampai ke dalam hati masing-masing atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Hanya kita sebagai khalifatullah fil ardh, ini bagian kita sesuai dengan moto ITMI itu adalah dakwah untuk meningkatkan keilmuan para anggota. Insya Allah sejalan dengan itu meningkatkan pula kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan ini sehingga bisa terselenggara pada hari ini. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Namun apa yang telah Bapak Ibu usahakan semoga dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan menjadi amal jariah yang terus-menerus mengalir. Pada hari ini sebetulnya kita kalau Qori itu kita undang dari luar ya, sengaja untuk publik untuk supaya menginikanlah ITMI ini kan, supaya nanti banyak pengikut di Zoom ini. Seperti beberapa bulan yang lalu kita undang dari Ciamis. Nah, pada hari ini sebetulnya kita sudah mengundang Syifa, itu Qori dari Banda Aceh. Ya. Jauh sebelumnya saya udah ngirim link ini, nggak tahu kenapa, mungkin dikirain kemarin itu bukan link, pada beberapa hari yang lalu ya. Tapi itulah namanya dia teknologi ini, disitulah terkadang kelemahannya di situ ya. Jadi apakah kelemahan teknologi atau kelemahan kita belum bisa menguasai teknologi ini sepenuhnya, seperti itu ya. Namun demikian, mudah-mudahan acara kita ini pada hari ini tetap jalan dengan lancar. Adapun penceramah hari ini Bapak Ustadz Asep Khairuddin ya. Terima kasih Pak telah menghadiri acara kami ya. Barangkali itu sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menyampaikan itu sambutannya, Bapak Ikhwan dan akhwat yang sama-sama mengharapkan dan berdoa. Marilah kita suaranya sekecil warnya. Acara tausiah disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep. Baik, kita mulai. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil Suaranya kurang jelas. Ada echo. Mic-nya dimatikan, itu feedback.
وقال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله Baiknya tidak pakai mic. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة Ustadznya tapi nggak kedengaran. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah masuk. Suaranya kedengaran nggak? Cek dulu. Masa kecil suaranya? Coba gimana? Masa kecil suaranya? Ustadznya di HP aja, jangan di mic. Coba yang lain tolong di mute dulu. Masalah mute. Meot. Maaf, di unmute. Mohon maaf, coba di unmute dulu yang lain. Ustadznya di HP aja, jangan pakai mic. Kedengaran nggak? Halo, suara Ustadz sudah masuk belum ini? Cek. Nggak masuk. Halo. Halo. Pak, yang di Zoom bisa monitor suara saya nggak? Ada. Kecil, Pak. Ada tapi pelan. Ada tapi pelannya, oke. Keras suara Pak Yayat daripada suara itu. Coba coba sekarang pakai mic. Ustadznya pakai HP aja, jangan pakai mic. Enggak ini. Halo. Masuk saya. Enggak, saya. Halo. Halo. Ada? Masuk kecil. Oh, masuk kecil. Suaranya termonitor kecil ya? Ustaz? Halo? Ada headset ya? Pakai headset, Pak? Headset. Pakai mic, Pak. Pakai headset. Pakai headset. Pakai mic. Hah? Pakai headset. Bukan. Nggak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya, kecil. Saya pakai headset, coba. Halo, masuk suara saya? Ya, bagus Pak, jelas Pak. Udah jelas? Jelas. HP ya, pakai laptop. Kalau pakai HP kok saya coba pakai HP. Halo, masuk? Ya udah, bagus. Jadi, suara saya ada? Halo? Ya, bagus Pak, jelas Pak. Ya. Ya, kita begitu ya. Enggak, yang untuk zoom-nya pakai handset gitu Pak. Yang untuk di belakang pakai apa? Ini susah. Udah aja, pakai ini aja handphone. Ya, gitu aja Pak, gitu Pak. Ya. Yang di sini dalam ruangan enggak? Iya. Berarti pakai handset atau pakai Yang dari ruangan HP-nya disambung ke PDR. Yang di ruangan HP-nya disambung ke speaker aktif. Nah, sambil nyaris pakai atas. Halo, masuk nggak suara saya? Halo? Ya, jelas Pak, bagus Pak. Bagus. Ya. Jadi harus megang dua. Enggak kecil. Ya. Masuk bagaimana? Bagus. Ya, udah. Kita mulai ya. Udah. Itu tuh siapa itu teh? Coba ini ini lagi. Ini si Akang yang barusan ini. HP-nya. Udah Pak Asep, udah bagus suaranya. Ya. Ini gambar ini masuk video. Oke, kita mulai ya. Ya. Yo, siap. Oke. Innal hamda lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika minal barasi
wal jununi wal zudami wa min sayyi'il asqam. Faqala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha al-ayah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Ahad yang bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1442 Hijriah. Kita bisa berkumpul di tempat insyaallah yang akan mendapatkan ampunan, barokah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tentu atas dasar wahyu yang diterima oleh dirinya, bahwa orang-orang yang berada dalam majelis ilmi minimal 4 hal yang akan mereka raih. Pertama adalah nuzilat as-sakinatu, diturunkan kepada orang itu ketenangan, ketentraman jiwa. Yang kedua, ghosiyat humur rahmah, akan disiram dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, khafathumul malaikah, yaitu akan dibarengi atau dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, man dzukira smallah alaih, disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keempat hal ini kita meraihnya dan kita harus meyakininya. 4 hal ini bisa diraih di mana kita ada dalam majelis ilmi. Hadirin, hadirat, para pemirsa yang berbahagia, bahwa pada kesempatan ini saya insyaallah akan menyampaikan yaitu materi tentang amanah. Tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah secara bahasa adalah diambil dari kata amina yu'minu amanatan, yang artinya adalah kepercayaan. Maka dalam sebuah kaidah yang disebut al-amanah itu adalah kullu ma yu'minu alaihi min amrin wa nahyin wa sya'nin min dinin wa dunya. Yang artinya adalah sesuatu kepercayaan yang diberikan kepadanya berupa perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal urusan agama dan dunia. Nah, itulah arti daripada amanah. Dan tentu amanah juga bisa diartikan ketentraman. Karena sesuai dengan kaidah tadi, apabila orang-orang itu melaksanakan perintah Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama dan dunia, maka jelas ketentraman yang akan diraih. Sebaliknya, apabila orang sudah meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dalam urusan agama dan dunia, maka tentu ketidaktenangan yang akan didapat, bahkan efek sampingnya akan terjadi kerusakan. Bukan hanya rusak untuk orang tersebut, melainkan rusak untuk tatanan masyarakat. Nah, maka perlu kita menjaga amanah. Silsilah amanah yang terjadi di dalam Al-Quran perlu kita ingat, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 dengan firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali. Sesungguhnya kami Allah menawarkan amanah itu terhadap langit, bumi, dan gunung. Tetapi fa'abaina, mereka langit, bumi, dan gunung menolaknya amanah itu. An yahmilnaha,
untuk memikul atau menerima amanah itu. Kenapa? Dan langit, bumi, serta gunung menyatakan, wasfaqna minha. Karena kami khawatir, kata langit dan bumi serta gunung, tidak menjalankan dengan sempurna amanah Allah itu. Artinya, ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung, mereka menolak karena khawatir tidak bisa menjalankan dengan sempurna. Padahal, kalau kita menelaah ayat-ayat Al-Quran, langit, bumi, serta gunung, mereka setiap hari itu bertasbih kepada Allah. Setiap hari mereka bersujud kepada Allah. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Semuanya memahasucikan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tetapi kenapa justru ketika mereka ditawarkan, dibebankan oleh Allah amanah, mereka menolaknya? Karena mereka khawatir tidak menjalankannya. Nah, ternyata setelah langit, bumi, dan gunung mereka menolak amanah tersebut, Allah tambah tawarkan amanah itu kepada manusia, kepada kita semua. Dan apa? Namanya sikap daripada manusia itu, sikap dari kita ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa hamalahal insan, tetapi justru manusia menerima amanah tersebut. Maka Allah memvonis kepada manusia, innahu kana zaluman jahulan. Katanya manusia itu punya dua dasar, zalim dan bodoh. Nah, ini pukulan dari Allah untuk kita sebagai manusia diakibatkan menerima amanah yang awalnya ditawarkan langit, bumi, gunung, menolaknya mereka. Manusia menerimanya dan Allah memvonis manusia itu zaluman, jahulan. Ya udah zalim, bodoh lagi. Nah, persoalannya, karena amanah itu sudah diterima oleh kita sebagai manusia, maka apa yang harus kita lakukan? Berarti harus terpikir dalam hati kita bahwa kita ini harus keluar dari kezaliman dan kebodohan. Mau tidak mau, harus keluar dari kezaliman dan kebodohan. Nah, dengan demikian, dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akhirnya memutuskan supaya manusia tidak ada dalam kezaliman dan kebodohan. Maka kata Allah, jalankan amanah itu dengan sempurna. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya kami Allah telah memerintahkan kepada kalian manusia untuk menjalankan amanah tersebut, menunaikan amanah tersebut sampai diberikan amanah itu kepada para ahlinya. Hadirin hadirat undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa bentuk amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia? Yang tadi sudah kita ketahui dengan jelas apa itu amanah, yaitu sesuatu kepercayaan yang diberikan kepadanya, artinya kepada manusia, dari urusan-urusan perintah Allah, larangan Allah, khusus urusan agama dan dunia. Nah, ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diterima hadisnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepadanya, bahwa amanah itu nujilat al-amanatu ila jadri qulubin nas. Nah, jadi tempat amanah itu di dalam hati, hadirin. Ya.
Tempat amanah itu di dalam hati. Karena tadi disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in nujilat al amanatu, diturunkan amanah itu ila terhadap jadri qulubin nas, hati manusia yang sangat dalam. Nah, berarti di sini bagaimana kita menerangi hati itu. Makanya orang-orang yang sudah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala selalu ikrar di dalam doanya agar hatinya tetap diteguhkan terhadap agama, agar hatinya tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sangat populer, mungkin sering disampaikan oleh para penceramah, para ustadz. Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah yang mengurus kami, jangan kau condongkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada hati kami. La tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana, serta kasihanilah kami min ladunka, hanya darimu, ya, rahmatan, juga kami mendapatkan rahmat. Innaka antal wahhab, karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi. Nah, inilah untuk menguatkan amanah. Makanya hati itu menjadi pokok persoalan hidup kita. Jadi apabila hati itu penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka jelas mereka itu atau kita akan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika hati sudah mengeras, hati penuh dengan kezaliman, kegelapan, maka manusia akan bertindak lebih sesat daripada binatang. Balhum adall. Mereka lebih sesat daripada binatang. Nah, inilah gara-gara atau akibat hati itu menolak aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hadis tersebut dari Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, dari Hudzaifah bin Yaman dinyatakan bahwa bentuk amanah itu adalah dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada umat Islam sedunia di menjelang beliau beberapa bulan akan wafat. Rasul mewasiatkan, taraktu fikum amrain lan tadillu mimma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Jika kalian memegang dua perkara, berpegang teguh dalam dua perkara itu, lan tadillu abadan. Kalian tidak akan pernah sesat selamanya, bahkan tidak akan pernah menyesatkan. Ya, apa dua perkara itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai hari ini, sudahkah kita dengan khusyuk, dengan penuh kesungguh-sungguhan menjalankan Al-Quran dan Sunnah? Kalau sudah, berarti kalau sudah jelas-jelas sudah melaksanakan amanah Allah. Kalau belum, nah ini bahaya. Dalam beberapa keterangan, orang-orang yang mereka melanggar amanah tersebut, maka oleh Allah akan divonis itu bisa dengan kata kafirun
kafir, atau bisa dengan kata zalim, Melanggar amanah, atau bisa dengan kata fasikun fasik. Itu bagi yang pelanggar amanah. Kenapa sampai demikian? Kenapa sampai demikian? Karena sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasul menyatakan man khalafa bil amanati falaisa minna. Siapa-siapa yang melanggar amanah tersebut, maka tidak termasuk umat kami. Kalau sudah tidak digolongkan umat Rasul, umat siapa? Ya paling-paling umat setan atau umat togut. Itu. Ya. Karena yang disebut umat Rasul itu adalah umat Islam yang dia menjalankan amanah Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kenapa? Hanya dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Ya karena Al-Quran ini merupakan wahyu yang mengatur kehidupan manusia. Bahkan menerangkan jutaan tahun yang terjadi sebelum datangnya kita ke dunia ini. Bahkan menerangkan apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan pula akan menerangkan apa yang akan terjadi setelah dunia ini. Nah jelas Al-Quran ini firman Allah, bukan buatan Muhammad. Sekalipun orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, atau orang-orang kafir, mereka menganggap terhadap Quran itu adalah sihirnya Muhammad, kejian Muhammad, bahkan memponis asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu katanya. Padahal jelas-jelas wahyu Al-Quran itu. Dalam beberapa pertemuan ke belakang, saya pernah menyampaikan bahwa manusia itu tidak bisa mengatur manusia. Karena apa? Karena manusia itu diberikan akal. Saya yakin sejuta manusia, sejuta pikiran. Betul kan? Ya. Nah, makanya manusia tidak akan pernah bisa mengatur manusia. Paling manusia itu mampu mengatur hewan atau binatang. Contoh, ada ratusan bebek, padahal yang menggiringkan bebek itu anak kecil. Ya, umur 10 tahun lah. Dia hanya bawa cukup 1 lidi. Pukul aja di depannya, langsung berbaris bebek itu. Ya. Nah, itu kemampuan manusia. Makanya manusia itu tidak pernah bisa mengatur manusia. Karena yang harus mengatur manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aturan Allah untuk manusia adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya itulah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketika amanah diberikan bukan kepada yang berhak menerimanya, maka apa yang akan terjadi? Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ida usidal amanati ila ghairi ahli." Ketika amanah itu diberikan bukan kepada yang ahlinya. Nah, ahlinya itu apa? Yang mengetahui, yang memahami, yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Karena diberikan itu bukan kepada ahlinya amanah, ditugaskan kepada yang bukan ahlinya amanah itu, maka Rasul memberikan ancaman, wantadirus sa'ah. Maka tunggu datangnya kehancuran. Ya. Nah, bahkan lebih jauh lagi. Ketika amanah sudah dikhianati, maka ini menunjukkan akhir-akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman.
Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, Inna min asratis sya'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah, pertama, yurfa'ul ilmu, hadirin, diangkatnya ilmu. Apa yang dimaksud diangkatnya ilmu? Yatawaffahumul al-ulama. Mereka, para ulama, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia itu tidak ada tempat atau orang yang bisa ditanya dalam urusan-urusan yang akan mampu mengatur manusia. Diwafatkannya para ulama. Saya kira ketika wafatnya seorang ulama, untuk datang gantinya itu menunggu waktu yang sangat lama gitu ya. Tidak bisa sekaligus. Tapi maaf kata, ketika meninggalnya seorang pemimpin, dalam artian bukan ulama, wah banyak gantinya. Ya, bahkan masih hidup juga pemimpin itu sudah disiapkan gantinya. Betul enggak? Nah, tapi coba perhatikan. Kalau ulama sudah wafat, sudah meninggal dunia, susah. Bahkan 30 tahun pun belum bisa. Nah, inilah. Ya, maka akan muncul, kata Rasulullah ketika sudah diwafatkannya para ulama, muncul yang kedua, yusbatul jahlu, menetapnya kebodohan. Sudah mah dasar manusia bodoh tadi, Al-Ahzab 72. Sekarang menetap kebodohan itu. Sehingga kalau sudah menetap kebodohan, maka akan timbul pemimpin-pemimpin yang enggan untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Betul enggak? Nah, terus mereka memberi fatwa. Ternyata fatwanya akan terjadi dolmudil. Apa dolmudil? Sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena yang dikedepankannya adalah bukan Al-Quran dan Sunnah, tetapi yang dikedepankannya adalah hawa nafsu. Keinginan pribadi. Nah, inilah tanda-tanda akhir zaman. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, muncul, yaitu yusrabul khamru. Diminumnya minuman keras. Sedangkan minuman keras itu adalah ummul fawahish, induk kejahatan. Dulu ada satu riwayat. Ceritanya ada seorang ingin taubat. Dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus menyatakan, kami ingin tobat, saya ingin tobat ya Rasulullah. Tapi katanya, berikan kepada kami dispensasi, yaitu untuk diperbolehkannya meminum minuman keras. Kalau judi, saya sanggup meninggalkannya. Mencuri, saya sanggup meninggalkannya. Berzina, saya sanggup meninggalkannya. Tapi kalau meminum minuman keras, saya tidak bisa. Minta dispensasi. Kata Rasulullah, tidak bisa. Kalau engkau bertobat, bertobatlah nasuha, tinggalkan semua perbuatan jahatmu. Nah, sampai orang itu 3 kali atau 3 balikan datang kepada Rasulullah SAW. Dan tetap dia meminta dispensasi, diperbolehkannya meminum minuman keras. Maka apa jawab Rasulullah setelah dia datang ketiga kalinya? Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, kerjakan sesuka kamu. Berarti sudah dianggap orang tidak punya malu, artinya orang gila. Kan sekarang lagi musim ya? Musimnya. Itu kan? Gitu ya. Itu. Orang gila katanya lempar masjid.
Orang gila nusuk ulama, gitu kan? Oh, banyak lain sebagainya. Nah, inilah akibat tidak adanya ulama, tapi catatan loh. Ulamanya yang warasatul anbiya. Ulamanya yang warasatul anbiya. Apa? Pewaris para nabi. Yang punya cirinya satu. Yang disebut ulama itu. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang hidupnya hanya takut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah ulama. Ya, ulama warasatul anbiya. Nah, yang bahaya adalah ulama ulama syarrun. Bagaimana ulama dan ulama syarrun itu? Ya, ulama jahat, ulama mereka, ulama yang menjual, belikan ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan diri sendiri atau demi kemegahan dunianya. Hadirin, ingat bahwa Yahudi, Nasrani itu punya ulama. Dengan bahasa Allah dalam Al-Quran, Yahudi itu ulamanya disebut ahbarun, pembawa berita. Kalau dari Nasrani itu adalah rohibun, artinya pendeta. Ya, mereka itu dikenal ulama. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci mereka? Karena keulamaannya hanya dipakai untuk mendapatkan sejumlah kemewahan dunia. Ya. Nah, sehingga Allah melarang wala tashtaru bi ayati samanan qalilah. Jangan kamu menjual belikan ayatku dengan harga yang murah. Artinya dipelesetkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Quran dijelaskan bahwa ulama jahat, ulama syarrun adalah ya'muruna bil munkar wa yanhauna bil ma'ruf. Yang memerintahkan ke dalam kemunkaran dan mencegah kebaikan. Itu aja. Yang kesananya yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, mengeluarkan manusia dari jalan terang ke jalan kegelapan. Ini. Nah, makanya di dalam tanda-tanda kiamat itu disebut yang pertamanya adalah wafatnya para ulama. Yang warasatul anbiya. Maka muncul tetapnya kebodohan. Orang dalam hidup itu sudah tidak mau lagi menggunakan konsep-konsep Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang dalam hidup itu menggunakan konsep-konsep hawa nafsu. Ya, jelas kita tahu. Ketika orang menggunakan konsep hawa nafsu, berarti konsep syaitan. Makanya Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah kalian mengikuti garis, langkah-langkah perbuatan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, kalau sudah menetapnya kebodohan, jelas minuman keras akan jadi kebiasaan. Menjadi suguhan untuk menyuguhi tamu-tamu istimewa misalkan, atau untuk menjadikan kesenangan dengan meminum minuman keras. Ya. Nah, makanya orang bisa membunuh, berjudi, berzina, itu faktornya adalah atau disebabkan dengan sukanya meminum minuman keras. Nah, kalau sudah meminum minuman keras, akan nampak tanda kehancuran atau akhir zaman yang keempat
Apa? Yudharu zina. Nampaknya perzinahan di mana-mana. Ya, sedangkan di dalam Al-Quran mendekati zina juga sudah dilarang. Wala taqrabu zina innahu kana fahisya. Jangan dekat-dekat kalian terhadap perzinahan. Karena itu adalah perbuatan fahisyah, kotor. Bahkan dengan seringnya berzina, maka terjadi penyakit-penyakit kelamin. Betul enggak? Ini. HIV, apa itu? Kalau zaman dulu itu, apa? Singa atau apa? Raja singa. Nah, itu ya. Sampai segitunya. Nauzubillah. Nah, maka yang kelima kata Rasulullah SAW, nampak orang itu akan pada serakah. Ya, akan pada serakah. Sampai kata Rasulullah SAW, gunung pun dibangun menjadi perumahan, menjadi rumah. Tapi kosong, tidak ada yang mengisinya. Sehingga tumbuh hanya ilalang, ya, tumbuh rumput-rumputan di situ aja jadi makanan empuk, kambing dan domba. Ya, karena saking serakahnya. Nah, ini bukti akan datangnya kehancuran dunia. Gara-gara apa? Karena tidak menerima atau menjalankan amanah Allah. Kiranya siapa yang suka melanggar amanah itu? Dah jelas di dalam hadis yang diterima dari Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahkan ada lagi satu riwayat yaitu dari Abdullah bin Umar, yang di situ Rasulullah SAW menyatakan ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Dalam hadis yang lain disebut arba'u hiswalin, 4 kemurnian orang-orang munafik. Di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada 1 tanda orang munafik, maka kamu tinggalkan segera. Jangan pernah menganggap enteng akan 1 tanda dari orang-orang munafik. Kenapa? Karena kalau dibiasakan akan timbul tanda-tanda yang selanjutnya sampai ada 4. Nah, ini sudah pada tahu karena ini hadis populer. Apa? Nah, ini sindiran bagi kita. Jangan-jangan sampai hari ini kita masih seperti orang-orang munafik. Dan jelas sholatnya tidak akan diterima. Ibadah-ibadah yang lainnya, baik mahdoh maupun gairah mahdoh, itu pun tidak akan pernah diterima. Jangan dikira orang-orang munafik tidak sholat. Jangan dikira orang-orang munafik tidak sedekah. Ya. Tetapi motivasinya kenapa? Motivasinya apa? Ternyata motivasinya bigoirillah. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, ria'an nas. Ingin dapat sanjungan, pujian, tepuk tangan dari manusia. Tuh, ya. Nah, yang pertama, idah hadasa kadaba. Apabila berbicara selalu dusta. Bagaimana dusta? Terutama mendustakan agama, sehingga diabadikan oleh Allah dengan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu? Tahukah kamu siapa mereka? Pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
itulah yang suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan atau enggak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Bahkan mungkin mencari keuntungan dari orang-orang miskin. Setuju? Nah, ya kan? Terserahlah apa itu namanya. Ya. Tapi mencari keuntungan dari orang-orang miskin. Dengan motif apa bahasanya, membantu, membela, apa, tapi sebetulnya mencari keuntungan. Nah, itulah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Sehingga kalau sholat pun kan fawailul lil musallin. Mendapat neraka wel dengan sholatnya. Kenapa? Alladzina hum yura'un. Karena mereka dalam menjalankan sholatnya ingin mendapatkan perhatian manusia. Tepuk tangan dari orang banyak. Wa yamna'unal ma'un. Dan selalu melarang, mencegah orang mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi idza hadasa kadzdzaba. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kadzdzaba alayya fal yaqadahu minan nari. Siapa yang berani mendustakan aku, maka siap-siap tempat duduknya di dalam api neraka. Sedangkan orang-orang munafik diponis oleh Allah di nerakanya min darkil asfal. Di neraka paling bawah. Jadi aspal. Aspal gimana nasibnya? Diinjak terus ya, digeleng. Nah itu. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, ingkar. Janji sejuta janji, satu pun tak ada yang dilaksanakan tepati. Nauzubillah. Pelanggaran janji itu berat sekali. Hati itu apa janji? Janji itu utang. Kalau hutang uang, kalau dibebaskan oleh yang bersangkutan bebas itu, insya Allah. Tapi kalau hutang janji tidak bisa dibebaskan. Apalagi hutang janji itu ke bawah mati. Maka ponisan Allah di dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quran ya disebutkan pertama la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Yang kedua wala yuzakkihim. Tidak akan disucikan, dibersihkan dari kesalahannya. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim. Tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah. Yang jelas yang keempat, walahum adzabun adzim. Mendapat siksa yang pedih. Nah, itu pelanggar janji. Ya, siapa yang punya janji? Makanya kalau janji tidak bisa dilaksanakan, di dalam Islam itu harus mengutarakan kembali, yaitu minta maaf atau apa. Nah, kalaupun janji itu perlu mendapatkan kifarat, dibayar kifarat, bayarlah dengan kifarat. Jangan sampai janji ke bawah mati. Nah, ternyata yang mudah berjanji, satu pun janjinya tidak dilaksanakan. Padalikal munafikun, itulah orang-orang munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khona. Apabila dia diamanati, terserah mau diamati jabatan, diamati uang, harta, atau kepercayaan yang lain, ternyata khana hiyanat. Maka tadi sabda Rasulullah, wa man khana bil amanati, siapa yang hianat terhadap amanah itu, falaisa minna, tidak digolongkan umat kami. Nah, dan yang keempat yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, yaitu wa idza khosoma
fajaro, apabila dia bertengkar, berselisih, pengennya menang sendiri. Bahkan dari hasil ingin menang sendiri, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita. Pertanyaannya yang harus kita tapakuri, sudahkah amanah Allah kita laksanakan secara sempurna? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran Sunnah inilah harus dijadikan pedoman hidup kita sehari-hari dalam urusan apa saja. Dari A sampai Z, Allah sudah mengatur dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggal kita menjalankannya. Makanya pantas doa orang-orang yang selalu melaksanakan amanah Allah, berikrar dengan kalimat sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, sesungguhnya kami akan kepadamu kembali. Nah, inilah barangkali pertemuan pada hari Ahad tanggal 23 Safar 1442 Hijriah. Silakan, ada yang ditanyakan? Cukup barangkali ya? Udah setengah. Hah? Oke. Dari Zoom dulu sebentar. Oke. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Barangkali dari Zoom ada dari sini dulu ya. Boleh ya. Sementara belum disetting untuk Zoom-nya, boleh Ikhwan dan Ahmad untuk bertanya di ruangan ini dulu, dipersilakan. Ya, sebutkan nama Pak. Mangga Pak. Apa yang mendasari manusia kedengaran Oke, Mik. biar kedengaran di Pak, tangannya luruskan. Terima kasih. Pertanyaannya, apa yang mendasari manusia itu mau menerima amanat, sedangkan tadi dikatakan gunung, bumi, dan langit itu tidak mau menerima. Kemudian karena manusia itu mau menerima amanat karena mereka itu doyan yang bodoh. Berarti apakah para pejabat atau dewan yang ingkar bagi bodoh dan dolim sekarang? Oke. Terima kasih. Langsung saja. Jawab. Langsung. Hah? sambung aja dulu yang lain. Dua aja ya. Oh, iya. Masih ada yang lagi? Udah cukup? Ya, sambil nunggu aja. Oke. Jadi pertanyaannya apa yang mendasari manusia mau menerima amanah, sedangkan langit, bumi, dan gunung menolak? Nah, itulah bukti kebodohan dan kezoliman manusia. Nah, berarti kita sudah posisi dalam keadaan dolim dan bodoh. Nah, pertanyaannya kita harus keluar dari kedoliman dan kebodohan. Maka Allah memberikan aturan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ternyata yang mendasari menerima amanah itu yang namanya manusia, ini diwakili oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai bapaknya manusia. Nah, di situ ada dialog antara Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala. Tepat di waktu asar. Ya. Setelah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam yaitu doa yang ini populer doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, setelah Allah mengajarkan itu, karena Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, pada waktu itu Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, apakah kami akan ke surga lagi? Seperti yang pernah dirasakan oleh saya atau kami?" Kata Allah, tentu. Dengan syarat
kamu itu menjalankan segala perintahku dan menjauhi apa yang dilarang olehku. Nah, dan Nabi Adam menyanggupinya sampai Allah berikan usia Nabi Adam di dunia ini 1000 tahun kurang 1 tahun. Jadi 999 tahun. Nah, selama 999 tahun Nabi Adam tidak pernah berbuat kesalahan lagi. Nah, ini ya yang mendasari manusia menerima amanah itu. Nah, dan tadi jelas bentuk amanah Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah. Berarti kalau manusia tidak mau menjalankan Quran sunnah, berarti bertahan dalam kezaliman dan kebodohannya. Terserah itu mah. Apa yang punya jabatan atau yang tidak, yang punya pekerjaan atau yang tidak, mau yang kaya, mau yang miskin, terserah. Begitu ya, Pak Fendi. Baik, silakan yang lain. Baik. Sekarang menuju ada yang ingin bertanya dari Zoom. Silakan yang akan ketik kalau ada yang mau bertanya dari Zoom. Atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Saya Pak Yudi, Pak. Ya, maka Pak Yudi, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya tertarik masalah amanat, Ustadz. Ya. Kaitannya ini kan dalam beberapa seremoni biasanya orang itu sebagai simbol disumpah, ya Ustadz ya. Ada pengambilan sumpah. Ya. Pakai Quran, pengucapan demi Allah gitu Ustaz. Kesananya mah pesta-pesta biasanya syukuran alasannya gitu Ustaz gitu. Nah, terlepas daripada itu pertama pertanyaannya apakah itu diajarkan seperti itu pengambilan sumpah? Yang kedua, kalau tidak, apakah itu juga tidak menyalahi amanat seperti halnya? Sebab biasanya, tapi bukan memukul rata. Yang disumpah-sumpah begitu tuh cenderungnya ada beberapa yang menyimpang dari amanat, misalnya amanat dari umat atau amanat yang lain, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, tentang sumpah. Bagaimana dalam Islam? Ya, bahwa sumpah yang dibenarkan dalam Islam hanyalah menyatakan ana muslimun. Saya atau nahnu muslimun, kami orang-orang Islam. Orang yang berserah diri kepada Allah. Makanya ketika keimanan dan ketakwaan dijadikan sumpah, ada ucapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan menyatakan man qala amanna, siapa yang bersumpah kami telah beriman, faqad kafara, itu kata Abu Bakar As-Siddiq, maka sungguh dia itu orang yang mengingkari. Wa man qala alimun, dan orang bersumpah kami atau saya orang yang berilmu, faqad jahilun, sungguh ia orang bodoh. Waman kana ahlul jannati, waman qala, barang siapa yang mengatakan bahwa kami adalah ahli surga, maka Abu Bakar menyatakan faqad ahlan nari, sesungguhnya mereka akan jadi ahli neraka. Nah, berarti tentang keimanan dan ketakwaan itu urusan hati yang hanya Allah sendiri yang tahu. Nah, maka Allah membenarkan sumpah itu atau ikrar itu hanya menyatakan ana muslimun. Nahnu muslimun, kami orang-orang Islam. Nah, itu yang perlu jadi catatan. Beda dengan baiat. Kalau baiat janji. Seperti halnya di pesantren-pesantren, sebelum masuk sekolah, kelas, santri itu ada baiat.
disebutnya bai'atut talamid, janji santri. Nah, di situ berikrar di antaranya saya tidak akan bertengkar, saya tidak akan mencaci, saya akan taat kepada guru saya, akan patuh kepada orang tua. Nah, itu tidak jadi persoalan. Bahkan dalam isi bayat itu berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak jadi persoalan. Tapi ketika bayat itu dilanggar, maka jelas akan dimasukkan atau minimal orang itu punya tanda-tanda orang munafik, khianat terhadap amanah atau ingkar janji. Nah, maka 4 hal tanda munafik ini Bapak kira tidak bisa satu-satu. Itu mah akan menjadi mata rantai. Diawali dengan ucapan bohong, pasti janji ingkar. Diamati pasti khianat. Kalau punya persoalan, ingin menang sendiri, tidak mau dengar orang lain. Itulah siapa? Munafikun. Nah, mudah-mudahan tidak puas yang bertanya. Iya, silakan yang lain. Dari ujung bicara yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, dari Zoom masih ada yang ingin bertanya, silakan nyalakan mic-nya kalau ada yang ingin bertanya. Ngomong naon. Coba menambahkan yang tadi Pak, ketika manusia menerima amanat itu ada peran setannya di sana. Ya. Pertanyaannya, ketika manusia menerima amanah dari Allah itu, apakah ada peran setan? Jelas, pastinya ada. Kenapa? Karena diciptakannya juga Nabi Adam, atau turunnya Nabi Adam ke dunia dari surga. Dan catatan, dunia sudah ada sekitar 300 tahunan sebelum Nabi Adam ke dunia. Di dunia sudah ada. Nah, kalau pengen tahu isinya siapa, yaitu jin dan malaikat. Gitu, ya. Nah, setan itu diturunkan plus dengan Nabi Adam diturunkan ke dunia. Makanya setiap bayi yang lahir ke dunia itu pasti dibarengi dengan setan. Nah, kalau pengen tahu, setan itu turunnya ke dunia itu tangan ke atas, kaki di bawah sambil digerak-gerakan. Gimana? Kebayang nggak? Iya, di tangannya ke atas dua-duanya, kaki ke bawah dua-duanya digerak-gerakan. Kayak apa? Gitu. Kalau manusia, yaitu tangannya menutupi muka dan cek Sunda mana ngarengkol gitu kan, ya. Nah, tapi yang keluar kepala dulu, begitu, ya. Itu turunnya manusia plus turunnya setan. Dan tentu harus diketahui kalau makhluknya itu bukan setan. Makhluknya iblis. Nah, kalau setan itu sifat daripada iblis itu. Yang yuwaswisu. Selalu membisikkan suatu yang jelek ke dalam hati manusia. Tuh makanya tadi amanah juga masuknya di mana?
Di hati kan? Nah, terus ada perang dengan setan di situ. Makanya doa tadi supaya kuat hati itu berdoa Robbana la tujig qulubana dan seterusnya. Nah, itu yang perlu diketahui. Dan sedikit Bapak tambahkan, maka setiap anak yang lahir ke dunia, siapa aja yang melihatnya, hendaklah berdoa. Doanya itu maaf kata, bukan azan. Azan itu kan untuk sholat. Qomat juga untuk membuktikan sholat akan segera dikerjakan. Makanya lahir anak ke dunia itu dari rahim ibunya masing-masing, Rasul memberikan contoh, baca ini uiduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Sesungguhnya saya, ya Allah, yang melihat bayi ini memperlindungkan bayi ini kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna dan memperlindungkan bayi ini kepadamu dari godaan setan dan dari gangguan binatang buas. Pas kan? Ya, tuh. Dan catatan ketiga, hanya satu manusia yang lahir ke dunia tidak dibarengi oleh setan. Yo, pertanyaannya siapa kiranya? Hanya satu manusia seumur dunia ini. Nah, mungkin orang pada menilai Nabi Muhammad. Bukan. Tapi jawabnya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Isa disebutnya Ruhullah. Ruhnya Allah. Ya, Ruhullah. Ya, Ruhul Kudus juga bisa. Ruhnya yang maha suci. Oke? Ya, barangkali itu saja. Ada lagi yang tanya? Apa tuh? Nggak ada surat yang dibaca. Hanya baca doa tadi yang dicontohkan Rasulullah. Inni u'idzuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu saja. Silakan, ada yang lagi tanya? Ini sampai jam berapa ya, Bang? Halo? Udah selesai? Oh gitu ya. Bapak hitung sampai 3, ada lanjutannya enggak? 1, 2. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya semuanya dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Ustaz. Jazakallah khairan katsir Pak Ustaz dan jamaah Ikatan Pengantar Muslim Indonesia Kota Bandung yang hadir di ruangan ini dan yang hadir di Zoom Group Meeting. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Radio Bicara yang telah menyiarkan acara pengajian bulanan dari PBNI Kota Bandung. Kami mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Marilah acara ini kita duduk dengan mewakili majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun ya. Ini goreng nih. Udah habis aja. Mangga